Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan update kembali Pi Network yang katanya merupakan calon mata uang digital nomor 1 di dunia. Pada tanggal 20 Februari kemarin, Pi Network telah secara resmi meluncurkan mainnet ataupun open network, dan itu menandai transisi dari jaringan tertutup ke dalam jaringan terbuka. Dan dalam video ini, gua akan bahas 3 poin penting tentang Pi Network. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan update tentang kondisi market cryptocurrency yang pada akhirnya telah bergerak secara positif. Melihat total market cap secara global, hari ini sedang terjadi kenaikan sekitar 2,87%, which is kita menggunakan pembulatan 3%, dan berada di angka 2,77 triliun US dollar. Meskipun Bitcoin dominance, hari ini juga sedang terjadi kenaikan sekitar 0,41%. Dan di sini juga ada beberapa altcoins yang hari ini sedang top gainer ataupun top trending, seperti STX ataupun Stakes yang hari ini sedang terjadi kenaikan sekitar 16,48%. Kemudian ada Mana Decentraland mengalami kenaikan sekitar 12,69%. Ada Gala sekitar 7,86%, Kaspa 7,59%, dan juga Ethena 7,06%. Kemudian melihat pergerakan Bitcoin, hari ini juga sedang terjadi kenaikan sekitar 3,44%. Dan Bitcoin sedang diperdagangkan di kisaran harga 87.169 US dollar. Dan semoga saja ini merupakan awal yang baik untuk Bitcoin bisa kembali recovery ke harga di atas 100 ribuan US dollar. Kemudian melihat Ethereum, hari ini juga sedang terjadi kenaikan sekitar 3,33%. Berikutnya ada XRP di atas 3%, BNB 2%, Solana 1,31%. Dan juga beberapa altcoins hampir secara rata-rata sedang terjadi kenaikan. Kemudian kita akan bahas tentang Pi Network. Jadi pertama, kita akan bahas secara technical analysis. Dan per hari ini, Pi Network sedang terjadi kenaikan sekitar 1,13%. Dan diperdagangkan di kisaran harga 0,6326 US dollar dengan total market cap di 4,38 billion US dollar. Kemudian melihat secara pergerakan harga Pi Network, dan ini menggunakan daily time frame. Jadi Pi Network setelah mengalami penurunan berminggu-minggu bahkan lebih dari 1 bulan, sampai dengan sejauh ini Pi Network masih bergerak dalam zona bearish trend. Dan untuk mengetahui bahwa Pi Network masih bergerak di dalam zona bearish trend, di sini gua akan membuatkan garis resisten dan juga support. Nah, jadi untuk garis berwarna hijau, ini merupakan harga tertinggi ataupun resisten Pi Network. Kemudian garis yang berwarna merah, ini merupakan area support ataupun harga terendah Pi Network. Dan bahkan pergerakan harga Pi Network saat ini masih berada di bawah area support. Dan bahkan sampai sejauh ini, Pi Network telah mengalami penurunan hampir 80% sejak all-time high sebelumnya. Artinya, ketika Pi Network ingin kembali ke harga all-time high sebelumnya, Pi Network harus mengalami kenaikan secara signifikan, which is 400%. Dan itu merupakan langkah yang cukup sulit untuk Pi Network bisa back to all-time high di harga 3 US dollar. Dan melihat pergerakan harga Pi Network saat ini, mungkin masih akan terus konsolidasi dan sedikit mengalami penurunan dalam beberapa hari bahkan beberapa minggu ke depan selama Pi Network belum bisa breakout dari area support terdekatnya. Jadi lebih kurangnya seperti itulah sedikit gambaran singkat tentang technical analysis Pi Network. Kemudian yang kedua, kita akan bahas token unlock Pi Network. Dan ini merupakan penyebab utama dengan ketidakpastian ataupun ketidakstabilan harga Pi Network. Jadi berdasarkan token unlock dalam 30 hari ke depan, dan ini merupakan sebuah chart token unlock. Jadi per tanggal 21 April, ada sekitar 5,1 jutaan Pi Network yang akan dirilis ke market. Kemudian di hari berikutnya, masih dengan jumlah yang sama, sekitar 5,1 jutaan token Pi. Dan di tanggal 23 April, ada sekitar 5,9 jutaan token Pi. Berikutnya di tanggal 24 April, ada sekitar 9,2 jutaan token Pi. Dan yang paling besar akan terjadi di tanggal 30 April, sekitar 11,2 jutaan token Pi. Namun secara total keseluruhan ada sekitar 209,6 jutaan token Pi yang akan dirilis ke market dalam 30 hari ke depan. Kemudian secara average daily unlock ataupun token unlock secara rata-rata setiap hari yang dirilis ke market, sekitar 6,9 jutaan Pi Network. Atau lebih kurangnya setara dengan 4,4 jutaan US dollar. Nah, jadi mengapa gue berasumsi bahwa token unlock merupakan dampak utama dalam ketidakpastian maupun ketidakstabilan harga Pi Network?
Ketika berbicara supply and demand, jadi rata-rata ada sekitar 6,9 jutaan token yang dirilis setiap hari ke market atau setara dengan 4,4 jutaan US dollar. Artinya, untuk menstabilkan harga Pi Network, demand harus bertambah sekitar 4,4 jutaan US dollar. Dan jika demand tidak mampu menyeimbangkan dengan unlock token yang terjadi setiap hari, maka yang terjadi dengan harga Pi Network akan terus mengalami penurunan. Jadi inilah gambaran singkat dengan kondisi harga Pi Network yang semakin hari semakin menurun. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir, kita akan bahas tentang integrasi Pi Network dengan project Chainlink. Jadi Chainlink merupakan project top 10 altcoins dunia. Dan kalau tidak salah, harga per satu keping token Link sekitar 13 US dollar. Sebetulnya ini merupakan kabar yang cukup positif untuk masa depan Pi Network. Namun hanya saja kabar ini terlalu digoreng dan juga digembar-gemborkan oleh salah satu media. Nah, jadi dengan integrasi Pi Network dengan project Chainlink, ada salah satu media yang terlalu menggembar-gemborkan bahwa harga asli Pi Coin mampu mencapai harga sekitar 320 ribuan US dollar. Chainlink Oracle dan juga Pi Network kejutkan dunia cryptocurrency. Jadi kalian bayangkan, katanya harga satu keping Pi Network mampu mencapai harga sekitar 320 ribuan US dollar. Artinya, ini merupakan fakta terbalik, harapan semakin meningkat, sementara harga semakin menurun. Dan menurut salah satu media tersebut, dunia cryptocurrency telah dikejutkan dengan lonjakan harga asli Pi Coin, sekitar 320 ribuan US dollar per satu keping Pi Network. Salah satu faktor utama di balik fenomena ini adalah integrasi Chainlink Oracle. Dalam ekosistem Pi Network, teknologi ini bukan saja meningkatkan ketepatan penetapan harga asli, namun menjadi tulang punggung sistem Pi Network. Nah, jadi menurut gua, salah satu media ini terlalu melebih-lebihkan dengan salah satu sumber informatif antara integrasi Pi Network dengan project Chainlink. Karena untuk Pi Network ingin back to all time high saja di kisaran harga 3 US dollar, Pi harus mengalami lonjakan harga secara signifikan setidaknya 380 hingga 400%. Apalagi untuk Pi Network ingin mencapai harga sekitar 320 ribuan US dollar. Dan tentu harga 320 ribuan US dollar merupakan harga di atas penetapan GCP. Karena harga penetapan GCP yang ramai dibicarakan hanya di 314.159 US dollar. Jadi secara kesimpulan, kita jangan terlalu termakan media meskipun menurut media tersebut bahwa harga asli Pi Coin adalah sekitar 320 ribuan US dollar, namun kita juga perlu melakukan riset secara mandiri. Kira-kira harga 320 ribuan US dollar, apakah itu merupakan harga yang worth it untuk satu keping Pi Network? Jadi menurut gua sendiri, untuk Pi Network bisa kembali ke harga 1 US dollar hingga 2 US dollar saja. Itu merupakan harga yang cukup bagus untuk satu keping Pi Network, mengingat total supply yang cukup banyak, sekitar 100 billion token Pi. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian tentang pembahasan terbaru Pi Network. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. See you next time video. I'm Vicky, back to you.